Ke angiografi ini beberapa kali pertemuan jarang kita bahas. Insya Allah sekarang kita bahas lebih dalam lagi. Oke. Kemarin ini ada pertanyaan seperti ini. Jadi pertanyaannya itu apa namanya? Pertanyaannya itu ada yang dapat soal yang sulit, ada yang dapat soal yang mudah. Soal yang mudah seperti ini. Cat lab untuk pemeriksaan apa? Ada yang bisa menjawab, teman-teman? Silakan, Mas Andika. Kateter jantung, Mas. Udara. Ya, oke ya. Ya. Betul. Tadi siapa yang jawab? Mas Agus ya? Iya, Mas. Ya, jadi benar ya. Jadi angiografi itu umumnya ya, kita ngomong umumnya, itu untuk pemeriksaan kateterisasi jantung. Ada juga yang terbaru ini kan DSA kan, digital subtraction angiografi. Tapi umumnya yang keluar tahun kemarin itu tentang pemeriksaan kateterisasi jantung. Ini yang dapat soal yang mudah. Ada yang soal yang susah. Di sini saya ingin kita tanya jawab sambil saling diskusi juga. Ada yang bisa menjelaskan nggak pasien sebelum pemeriksaan kemarin yang kena itu ini saya kembangkan sendiri. Sebelum pemeriksaan, saat pemeriksaan yang keluar kemarin, setelah angiografi dilakukan, apakah tindakan selanjutnya kepada pasien? Itu yang keluar tahun kemarin. Post angiografi. Ada yang bisa menjelaskan? Sebelum dulu, saat dan sesudah. Silakan teman-teman. Kalau sebelum, itu syarat utamanya sebelum ya, teman-teman sambil dicatat ya. Kalau sebelum itu adalah syarat utamanya sebelum pemeriksaan angiografi itu ada dua. Yang paling penting adalah cek bun kreatinin. Karena apa? Karena zat kontras dimasukkan dengan dosis yang besar. Dan yang kedua adalah puasa. Puasanya berapa? Kalau orang dewasa sesuai dengan literatur 7-8 jam. Oke, saya tanya dulu ya, kalau puasanya kan sudah jelas 7-8 jam. Tahun kemarin juga ada yang dapat pertanyaan gini, bun dan kreatinin normal sesuai literatur itu berapa? Kalau kadang kita kan pada waktu praktek kan, bun kreatininnya 1,4 masih diperbolehkan. Tapi kalau sesuai dengan literatur, bun kreatinin normal itu berapa? Silakan. 1, Mas. Mas siapa nih? Iqbal. Mas Iqbal tadi. Mas Agus ya. Terus satu ada yang jawab 1,5 terus yang lain? Kurang dari 1. Ini siapa ini? Mbak Rinda ya? Mbak Rinda ya? Oke. Oke, terima kasih ya jawabannya semuanya. Masih kurang lengkap. Teman-teman catat ya. Kadar gula darah bun kreatinin tadi itu, kalau bun itu sesuai literaturnya itu angka normalnya 7-30 mg per dl. Mg itu bacanya miligram per desiliter. 7-30 miligram per desiliter. Sedangkan kreatinin itu 0,7 sampai 1,2 miligram per desiliter atau mg per dl. Jadi bun 7,7 sampai 30, kalau kreatinin 0,7 sampai 1,2. Jadi kalau misalkan yang keluar kemarin itu tentang kreatinin. Jadi 0,7 sampai 1,2. Itu jawabannya. Saya kembali lagi ya ke kreatinin. 0,7 sampai 1,2 miligram desiliter. Oke, itu yang sebelum pemeriksaan angiografi. Puasa dan cek bun kreatinin. Pada waktu pemeriksaan maksudnya pemeriksaan
pasiennya itu dikondisikan seperti apa pada waktu pemeriksaan angiografi? Silakan, teman. Dibius, Mas, ditidurkan. Nah, betul ya. Siapa ini? Mbak Rinda? Nggih. Ya, sebenarnya benar ya, tapi kurang tepat dikit. Yang benar bukan di bius, tapi di lokal anestesi. Ya, di lokal anestesi. Jadi tidak sepenuhnya di bius pasien angiografi itu, tapi di lokal anestesi. Jadi pasiennya masih sadar, tapi tidak bisa merasakan sakit di lokasi yang disayat itu. Kalau sayatannya, masukkan kateternya melalui mana? Arteri mana, teman-teman? Mbak Rinda? Oke, betul ya. Betul ya. Melalui arteri femoralis ya. Jadi dua itu yang titik tekannya ya. Yang pertama, pasien di lokal anestesi. Yang kedua, masuknya kateter, masuknya zat kontras melalui arteri femoralis. Ini pengembangan aja. Karena apa? Karena yang kemarin yang keluar itu adalah setelah pemeriksaan angiografi, pengkondisian pasiennya itu bagaimana? Ada yang tahu nggak sesudah itu bagaimana? Silakan, yang mungkin pengalaman di angiografi. Pada waktu setelah selesai pemeriksaan angiografi, pasiennya diapakan mungkin? Diobservasi kali ya, Mas. Nah, betul itu. Betul itu. Siapa, Mas? Mbak Asti ya? Mbak Asti apa Rinda? Iya. Rinda. Rinda sama Asti. Ya. Oke, Mbak Asti sama Rinda, betul ya. Diobservasi ya. Diobservasi. Jadi pemeriksaan angiografi itu ada, setelah pemeriksaan selesai itu ada ruangan khusus untuk observasi pasien. Diobservasinya berapa jam? Antara setengah sampai 1 jam. Kenapa kok diobservasi? Karena ini termasuk tindakan operasi dan memasukkan zat kontras yang lumayan banyak. Jadi pasien perlu diobservasi dalam rentang setengah sampai 1 jam. Jadi kalau nanti ada pertanyaannya, pos pemeriksaan angiografi, pasien diobservasi. Berapa lama? Setengah sampai 1 jam. Oke. Dari sini mungkin ada yang tanyakan tentang angiografi. Ini ada beberapa soal nanti angiografi yang akan saya bahas. Silakan. Lanjut ya. Oke. Tahun kemarin ada yang juga dapat. Fungsi dari angiografi adalah, silakan dijawab dulu. Silakan Mbak Asti. Mencari sumbatan pembuluh darah. Oke. Atau titik sumbatan. Betul. Jadi istilah lainnya, terima kasih Mbak Rinda. Istilah lain Mbak Rinda itu menjawab untuk mencari titik-titik sumbatan pada pembuluh darah. Itu benar. Kalau yang yang lebih lengkapnya itu pemeriksaan dengan bantuan modalitas radiologi atau rongsen untuk melihat kondisi pembuluh darah. Bisa kondisi pembuluh darah jantung yang ada di gambar sebelah kiri ini. Ada juga yang kondisi pembuluh darah, apa teman-teman yang sebelah kanan ini? Pembuluh darah apa? Kalau sebelah kiri jantung, kalau sebelah kanan? Andika, apa Andika? Silakan Andika. Otak ya. Oke, betul ya. Jadi pemeriksaan dengan bantuan modalitas radiologi untuk melihat kondisi pembuluh darah jantung maupun otak. Itu lebih lengkapnya tentang fungsi angiografi. Karena kemarin ada yang dapat tentang soal seperti ini, tentang angiografi seperti ini. Ada juga yang dapat soal sulit seperti ini. Nah, ini apa namanya? Ini dulu aja ya. Ini dulu. Ada yang kena ini. Proyeksi spider view itu proyeksi berapa? Proyeksinya apa?
Silakan teman-teman, dijawab dulu. Spider view. Mas Agus, Mas Andika, ini real kemarin yang keluar tentang proyeksi spider view itu, pemroyeksiannya itu seperti apa? Silakan dijawab dulu. Mbak Mas Andika, Mbak Linda, Mbak Asti. Nggak tahu, Mas. LAO, Mas. Oke ya, jawabannya ini ya. Nah, betul ya. Jadi, spider view itu menggunakan proyeksi LAO kaudal. Jadi, apa namanya, pilihan gandanya macam-macam. LAO kaudal, ada juga yang lengkap seperti di atas ini. LAO 50 derajat dan kaudal 30 derajat. Oke, nanti ini saya bahas lebih rinci lagi ya. Sebelum masuk situ saya ingin menjelaskan tentang ini dulu. Tentang pembuluh darah jantung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Razi. Terima kasih, Mbak. Terima Mas. kasih.